Terbukti melakukan penganiayaan hingga tewas terhadap pacarnya, anak anggota DPR RI ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Surabaya. Tersangka kini telah ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Ronald Tanur, seorang anak anggota DPR RI dari E2 Tanur, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan hingga tewas. Ronald terbukti menganiaya pacarnya yang bernama Dini Sera Afrianti di sebuah tempat karaoke di Surabaya, Jawa Timur. Sebelum menetapkan sebagai tersangka, polisi telah memeriksa 15 saksi dan juga memeriksa CCTV di sekitar lokasi. Sebelum kejadian, kedua pasangan kekasih ini disebut tengah berkaraoke bersama dengan teman-temannya. Korban dan tersangka pun terlibat perselisihan hingga berujung pada penganiayaan. Dan biasa untuk memperdalam informasi terkait dengan kasus ini sudah bergabung bersama kami ada Kasat Reskrim Polresta Surabaya AKBP Hendro Sukmono. Selamat sore Pak. Pak, ini kan beredar informasi meskipun tersangka sudah ditetapkan begitu, tapi belum ada penangkapan. Apa yang melatar belakangi polisi belum menangkap tersangka ini Pak? Terima kasih Mas. Selamat sore. Bisa kami klarifikasi bahwasanya sore ini kami sudah melaksanakan press release di wilayah Bapak Kapolres. Dalam press release tersebut sudah disampaikan bahwasanya per hari kemarin tanggal 5 Oktober, kemarin 5 Oktober dari Satreskrim Polrestabes Surabaya secara otomatis sudah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan sudah melakukan penahanan. Oke, artinya bahwa tersangka ini sudah ditangkap, diamankan begitu ya. Apakah benar kemudian informasi terkait dengan identitas dan juga pelaku ini yang merupakan anak anggota DPR? Hal ini sudah terkonfirmasi, Pak? Terkait dengan masalah isu yang berkembang terkait dengan hal tersebut, kami masih melakukan pendalaman. Saat ini kami masih fokus kami terkait dengan adanya perempuan usia 29 tahun meninggal dunia. Tentu fokus kami bukan siapa profil dari rekan-rekannya yang mana akan menjadi tersangka atau pelaku. Tapi fokus kami bagaimana korban itu meninggal dunia dan siapa pelakunya. Sampai dengan saat ini fokus kami masih di situ. Oke, kalau begitu artinya bahwa kalau untuk pemeriksaan korban sudah dilakukan, Pak. Artinya apakah korban ini meninggal dunia akibat benar-benar kekerasan atau aspek-aspek lainnya, dan juga apa yang sudah dilakukan oleh pihak polisian untuk menemukan penyebab dari kematian korban? Terkait dengan penyebab kematian korban, pada saat press release tadi sore juga dihadiri dari kedokteran forensik Dr. Sutomo, Rumah Sakit Dr. Sutomo, juga sudah menjelaskan terkait dengan teman-teman otopsi. Tentunya kami melakukan otopsi untuk memastikan apa penyebab kematian dari korban. Disampaikan oleh dokter forensik, Dr. Reni Sumino, bahwasanya salah satunya adanya temuan luka luar dan luka dalam, adanya patah tulang iga nomor 2345, kemudian adanya tekanan di dada korban. Salah satunya itu. Ada informasi yang mengatakan bahwa korban ini dilindas begitu oleh pelaku. Ini terkonfirmasi, Pak? Betul. Ada rekaman CCTV yang kami dapat, bahwasanya kami melihat adanya korban yang pada saat setelah cekcok dengan pacarnya, kemudian karena pengaruh minuman keras, karena cekcok, kemudian korban pada saat itu duduk di sebelah kiri pintu depan kendaraan milik pelaku. Kemudian pelaku sebenarnya berupaya mengajak korban pulang, namun karena kondisi masih cekcok, akhirnya pelaku berupaya meninggalkan korban dengan kondisi mabuk dan masih merengek. Tapi ketika kendaraan berjalan, pelaku kemudian korban terjatuh, sehingga kondisinya bahu korban ini terlindas ban kiri bagian belakang kendaraan milik pelaku. Demikian.
Oke, apakah dalam kejadian itu juga ada pihak-pihak lain, Pak, yang ada di lokasi kejadian yang berusaha untuk mencegah begitu adanya penganiayaan ini? Eh, dari peristiwa yang kami temukan, ada security mall yang hadir, namun kondisi korban sudah setelah terlindas, sehingga kondisi korban sudah eh, jatuh di tengah-tengah jalan parkir dengan kondisi pada saat itu sebenarnya sudah luka-luka, namun security masih belum mengetahui apa penyebabnya, sehingga Hmm. asumsi mereka kondisi saat itu korban masih dalam keadaan mabuk, sehingga Oke, tidak ada upaya dari pihak lain. oke, Pak, ini sebenarnya kalau kita melihat kan cukup sadis ya, Pak ya, penganiayaan yang dilakukan hingga menyebabkan korban tewas ini. Apa yang kemudian tadi kan Anda katakan bahwa cekcok ya, Pak. Apa kemudian yang melatar belakangnya terjadi cekcok ini sampai kemudian terjadi penganiayaan ini? Dan juga apa ancaman yang dikenakan begitu oleh pihak kepolisian untuk pelaku ini? Kami sampaikan terkait dengan penyebab dari cekcok mereka karena mengonsumsi minuman mengandung alkohol, sehingga baik perempuan laki-laki terpancing cekcok. Ini salah satu penyebabnya. Kemudian karena adanya upaya penganiayaan dari pelaku hingga akhirnya menyebabkan kematian, maka terhadap pelaku kami kenakan penerapan pasal 351 ayat 3 dan atau pasal 359. Baik, baik. Terima kasih Kasat Reskrim Polresta Surabaya ada KBP Hendro Sumono yang telah melaporkan langsung untuk berita satu sore. Selamat tugas kembali, Pak.